resmi TSU melakukan pengolahan. Konflik internal Gedung Gunung Sari Trade Center antara pihak PT Toba Sakti Utama sebagai pemegang atas pelaksanaan pembangunan pasar GTC dengan PT Prima Usaha Sarana sebagai pemegang hak pengelola dan pembangunan pasar GTC yang berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo berujung dengan penutupan operasional gedung GTC Rabu siang. Penyerahan dan pengalihan seluruh kewenangan pelaksanaan manajemen gedung GTC kepada PT TSU tersebut dilakukan pengacara PT PUS S. Iva Sembiring kepada pengacara PT TSU Eka Agus Trianto di lantai 2 gedung setempat. Hari ini akan diadakan tindakan hukum penutupan oleh Toba Sakti, ya, karena secara prosedur hukum kami sebagai kuasa hukum dari Direktur PT Prima Usaha sebagai pengelola GTC, yaitu Pak Frans sama situasi Majuntak sebagai direktur, seharusnya secara hukum perusahaan terbatas Persero Undang-Undang Nomor 40 2007 itu segala aktivitas kegiatan perusahaan GTC itu direktur yang bertindak. Sejak berdiri dibangun 2009 dikelola oleh PT Prima kurang lebih sampai saat sekarang itu hampir 12 tahun, tapi dikuasai oleh komisaris. Seharusnya komisaris itu pasif, tidak boleh bertindak melaksanakan roda organisasi. Seharusnya PT, harusnya direktur. Ternyata komisaris bertindak sendiri, melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan 2 kali rapat umum pemegang saham luar biasa melalui pengadilan, 2 kali dengan tujuan untuk menurunkan saham direktur Pak Ucok atau Pak Frans yang masing-masing saham itu Pak Wika 50%, Pak Frans 50%. Jadi Pak Wika itu sebagai komisaris sudah merekayasa melakukan rapat umum pemegang saham melalui pengadilan dengan tujuan supaya saham Frans itu turun supaya bisa dikuasai oleh Wika. Ternyata 2 kali proses di pengadilan gagal total, sehingga saat waktu itu kemenangan kita waktu di pengadilan harusnya dari 2016 harusnya itu dari dulu, karena seharusnya bukan komisaris yang mengelola sebuah PT itu, tetap direktur, komisaris internal ke dalam, tidak boleh action keluar. Ternyata komisaris itu berapa melanggarkan tindakan penggunaan uang perusahaan masuk ke rekening pribadi, harusnya masuk ke perusahaan, rekening perusahaan silakan. Terus komisaris memberi kuasa kepada di luar perusahaan, komisaris, termasuk komisaris memberi kuasa di luar direksi atau orang di luar perusahaan. Orang tersebut mengadakan mewakili, seakan-akan mewakili direksi sebagai kuasa yang mengadakan kontrak dengan konsumen, di antaranya Samsat. Samsat dalam hal ini mengadakan transaksi atau kerjasama dengan orang suruhan Wika. Berarti secara hukum itu perjanjian itu bodong, karena bukan orang yang bersangkutan yang tanda tangan. Seharusnya yang menandatangani kontrak itu secara orang perusahaan, direktur. Ternyata Wika memberi kuasa di luar perusahaan mengadakan kontrak dengan konsumen. Melalui proses berita acara dan ditandai dengan pemasangan tenda ditutup, maka secara resmi pengelolaan gedung tersebut kini dikelola sepenuhnya oleh PT TSU. Kuasa hukum PT TSU menegaskan pihaknya secara resmi menutup apapun kegiatan di dalam gedung GTC, terkecuali pasar tradisional. Kita akan koordinasi kepada para tenant, dan tenant akan melakukan registrasi terhadap apa yang nanti kita cari, perjanjiannya dengan siapa, terus tuh perjanjiannya yang sahnya dengan siapa. Oleh karena itu nanti kita akan memanage dulu. Untuk langkah-langkah selanjutnya, tim hukum kami akan bergerak bersama dengan tim hukumnya dari PT PUS, yaitu Pak Sorodiva. Sementara ini gedung ini kita tutup, ya. Tapi saya pesankan bahwa hanya gedung saja, pasar tradisional tidak ada penutupan. Hanya gedung di GTC saja untuk penutupan, ya.
Saya terima kasih atas nama rekan-rekan, dan kami juga dari tim hukum akan melakukan pelaporan tindak pidana karena ada penggelapan uang perusahaan gitu, di Mabes Polri. Insya Allah kita akan melakukan pelaporan itu hari Senin. Dari Kota Cirebon, CP Sukmana, Pikiran Rakyat TV Cirebon melaporkan.